Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Devi Kurnia Fitra, CGP dari SMP Negeri 1 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dokumentasi aksi nyata pada modul 3 Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah. Berikut dokumentasinya. Pada modul 3 mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, terdapat 3 topik utama. Yang pertama 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini saya dapat membedakan antara dilema etika dan rujukan moral. Ketika menghadapi dilema etika, maka saya harus menggunakan prinsip dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Pada modul 3.1 saya dihadapkan pada kasus dilema etika yang termasuk dalam kategori keadilan dengan rasa kasihan, di mana salah seorang murid kelas 7 tidak lagi mengirim tugas daringnya setelah pertengahan semester. Setelah diselidiki dan berkoordinasi dengan orang tua, rupanya murid tersebut sibuk dengan latihan sepak bola untuk mengikuti turnamen futsal. Dan hal ini mengganggu pembelajarannya di rumah. Beberapa mata pelajaran belum mencapai target ketuntasan minimum, sehingga dapat menghambat murid tersebut untuk dapat naik kelas di semester ini. Kondisi inilah yang membuat saya mengalami dilema etika karena selaku wali kelas sudah melakukan pembinaan dan coaching tetapi belum mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dan pada akhirnya saya memberi kesempatan murid tersebut untuk tetap bisa mengikuti ujian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas sekaligus untuk dapat memenuhi beberapa tugas yang belum selesai agar dapat minimal mencapai syarat kenaikan kelas. Pada modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di sini saya melakukan pemetaan aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah sebagai kekuatan dalam menjalankan program yang berdampak pada murid. Aset yang utama yang digunakan yaitu aset manusia, terutama orang tua, di mana dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah, orang tua berperan utama dalam keberhasilan pembelajaran bagi murid. Di sini saya meminta agar murid bersama orang tuanya melakukan pembelajaran, berkomunikasi, membahas tentang topik tata surya, di mana murid juga diminta membuat tulisan dari hasil karangannya sendiri berupa esai ataupun puisi yang tertuang atau berisikan ucapan terima kasih kepada orang tuanya yang telah memberikan fasilitas, memenuhi kebutuhan, dan membimbing mereka selama pembelajaran dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fatima Azhara dari kelas 71 SMPN 1 Kota Tembilahan. Di sini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada orang tua
selama belajar dari rumah di masa pandemi. Selama saya belajar di rumah, saya dibimbing oleh orang tua, kesan dan ucapan terhadap ayah. Ayah adalah cinta pertama untuk anak perempuannya. Ayah selalu membantuku di saat aku kesulitan. Ayah mengajarkanku apa yang tidak kuketahui dengan kepintaran yang ia miliki. Meski sekarang aku sudah tak bisa lagi melihat senyum manisnya, mendengarkan nasihatnya, mendengarkan candaan-candaannya, karena ayahku sekarang sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak 12 Februari kemarin. Terima kasih ayah, maafkan aku jika aku belum sempat membahagiakanmu dengan usahaku. Ibu adalah sosok hebat yang kutemui. Mengapa? Karena dari banyaknya musibah yang menimpanya, ia selalu tabah dan sabar. Ia adalah manusia kuat. Di saat pandemi ini, ia selalu membimbing dan membantuku. Aku bangga sekali punya ibu seperti dia. Terima kasih untuk kepedulian ibu dan ayah terhadapku yang begitu besar. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasihku untuk ayah dan ibu. Demikianlah ucapan terima kasih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hartati, orang tua dari Rizky Fatimah Azahra dari kelas 71. Di sini sedikit saya menyampaikan kesan dan pesan saya selama anak-anak belajar secara daring di rumah. Saya menilai terdapat sisi positif dari aktivitas belajar online di rumah. Contohnya dalam pembelajaran IPA di bawah bimbingan Ibu Devi Kurnia Fitra SPD, guru memberikan video pembelajaran, modul, dan penugasan. Selama masa pandemi COVID-19, sang anak masih bisa diajak berdiskusi dengan baik. Dengan adanya kegiatan belajar bersama orang tua, saya bisa membantu anak dalam belajar, mengetahui kekuatan dan kelemahan dia dalam pembelajaran. Saya menjadi lebih dekat dengan anak. Selain itu, adanya ucapan terima kasih yang ditulis anak membuat perasaan saya sangat terharu. Demikianlah kesan dan pesan saya dalam pembelajaran IPA. Belajar bersama orang tua dari Rizky Fatimah Azahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modul 3.3 pengelolaan program berdampak pada murid, saya melibatkan beberapa komunitas yang ada di sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, kemudian anggota pramuka dan alumninya, serta orang tua dan murid untuk melaksanakan kegiatan baris berbaris dari rumah. Dan ini menjadi dasar untuk melakukan penilaian keterampilan pramuka pada kurikulum 2013. Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar kurangnya aktivitas fisik murid selama pandemi, dan murid selama pandemi ini tidak pernah melakukan kegiatan baris berbaris. Langkah awal dari kegiatan ini yaitu berkoordinasi tentunya dengan pihak sekolah, guru, orang tua, kemudian dapat dihasilkan kesepakatan bahwa kegiatan tersebut dijadikan penilaian dalam keterampilan pramuka. Selanjutnya, dikomunikasikan dengan anggota pramuka dan alumninya untuk dapat membuat video contoh LKBB di tempat dan menjadi patokan dalam kegiatan pengambilan LKBB atau baris berbaris dari rumah. Setelah video LKBB dari anggota pramuka itu terdokumentasikan, maka dapat disosialisasikan kegiatan baris berbaris dari rumah. Kemudian dilakukanlah aturan atau petunjuk dalam penilaian. Di sini petunjuk ataupun aturan tersebut diusahakan tidak memberatkan bagi murid ataupun bagi orang tua, sehingga kegiatan LKBB ini dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jika ada masalah, siswa dapat memilih melakukan di sekolah dengan menghubungi wali kelas mereka masing-masing. Hanya pembelajaran yang saya peroleh pada modul 3 ini, di mana saya harus melakukan koordinasi, komunikasi, menggerakkan komunitas, melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan, dan melakukan pemetaan kekuatan terhadap sekolah.
Oleh karena itu, di masa mendatang, harapan saya dapat melakukan kegiatan yang berdampak pada murid dengan event ataupun kegiatan yang lebih banyak melibatkan komunitas selain di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najila Oktaviani, saya dari kelas 71. Kali ini saya akan menyampaikan tentang perasaan saya setelah melakukan LKBB dan manfaat melakukan LKBB. Saya telah melakukan LKBB di rumah bersama dua teman saya, setelah mendapatkan izin dari orang tua masing-masing. Kami melakukan rekaman LKBB di salah satu rumah teman saya. Perasaan saya setelah melakukan LKBB adalah saya merasa lebih disiplin dan merasakan lebih percaya diri. Manfaat dari melakukan LKBB adalah menumbuhkan rasa persatuan dan rasa disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas individu. Dan secara tak langsung juga menambahkan rasa tanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang LKBB ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Liva, saya dari kelas 71. Setelah saya melakukan kegiatan LKBB Pramuka, saya merasa lebih disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, dan merasa lebih kompak dengan teman ataupun sekelompok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas 82 Murniati Mukhtar. Ingin menyampaikan kegiatan pengambilan nilai pramuka yang telah kami lakukan. Kebahagiaan untuk mereka melaksanakan praktek ini karena sesuatu yang telah mereka rindukan sekali, dan sambutan orang tua pun sangat mendukung. Bahkan saat pelaksanaan itu ada beberapa orang tua yang datang, yang hadir, mereka sangat bangga. Nah, dalam hal ini kami selaku guru SMP Negeri 1 9 tetap melaksanakan protokol kesehatan, protokol yang diberikan oleh Satgas COVID-19. Jadi menjaga jarak, tetap melaksanakan pencucian tangan yang telah disediakan oleh pihak sekolah, terus tetap menggunakan masker dalam pelaksanaan pengambilan nilai. Dan kami melaksanakan pengambilan nilai itu secara beregu. Nah, dengan jumlah siswa yang kami batasi. Nah, setelah itu juga saat pelaksanaan ini siswa sangat bahagia sekali. Dengan itu tadi tetap menjaga jarak. Hanya memang ada beberapa kegiatan yang kami harus berkumpul. Nah, kami tidak menggunakan waktu lama karena momen inilah momen yang satu yang sangat membahagiakan bagi mereka. Momen yang sangat dirindukan oleh mereka. Dengan dasar kemauan siswa dan kesediaan orang tua, dan merasa tidak terpaksa untuk anaknya melaksanakan pengambilan nilai secara praktek langsung lapangan, ini merupakan satu kebahagiaan juga buat saya. Orang tua mendukung, siswa semangat, dan saya pun bahagia. Semoga kegiatan pengambilan nilai berupa LKBB ini dapat berlangsung setiap semester, dapat dilakukan setiap semester karena mengandung sesuatu yang sikap positif. Anak-anak paham dengan pelaksanaan LKBB, bisa melaksanakan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Semoga berlanjut kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penerapan modul 3, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, di sini saya menyadari bahwa dalam proses perencanaan perlunya kerjasama dan kolaborasi dengan komunitas yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian, dalam perencanaan menerapkan prinsip atau tahapan bekerja dan membuat lini masa agar kegiatan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Pada modul 3.1, di sini saya dapat membedakan antara rujukan moral dan dilema etika.
Ketika dihadapkan kasus yang bersifat dilema etika, saya menerapkan prinsip pengambilan keputusan di mana harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan fleksibilitas. Ketika kita bisa menempatkan diri, empati, dan memposisikan diri pada keadaan yang ada pada murid. Oleh karena itu, pentingnya bagi saya sebagai seorang guru untuk melakukan diagnosis awal ataupun diagnosis secara berkala agar mengetahui kebutuhan pembelajaran murid di saat terutama di masa pandemi ataupun pembelajaran jarak jauh. Sedangkan untuk modul 3.2 di sini saya melibatkan aset utama dalam pembelajaran jarak jauh yaitu orang tua. Karena dalam pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran dari rumah selama masa pandemi, orang tua lah tokoh utama yang berperan sebagai rekan ataupun guru terdekat bagi murid untuk tercapainya kesuksesan belajar dari rumah. Oleh karena itu, saya melibatkan secara langsung orang tua dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, saya juga meminta murid untuk mengucapkan terima kasih dalam bentuk pernyataan tertulis yang dapat dirangkai dalam bentuk esai maupun puisi yang diberikan oleh murid kepada orang tuanya. Hal ini juga bertujuan untuk membiasakan murid mengucapkan terima kasih secara tertulis maupun secara lisan. Untuk modul 3.3 di sini saya melibatkan komunitas yang ada di sekolah, terutama anggota gerakan pramuka dan dibantu oleh alumni anggota pramuka SMP 1 Tembilahan untuk membantu kegiatan aksi nyata ini. Di sini saya mengambil aktivitas fisik berupa LKBB karena saya menyadari bahwa selama pandemi atau pembelajaran jarak jauh kegiatan fisik terutama LKBB tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu, dengan koordinasi bersama kepala sekolah dan majelis guru, kepala sekolah langsung menyatakan agar kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk pengambilan nilai keterampilan pramuka pada semester genap ini. Oleh karena itu, saya menyadari bahwa kegiatan ini bisa dilangsungkan atau dilanjutkan ke tahap selanjutnya seperti melibatkan TNI ataupun Polri ataupun Purna Paskibra agar dapat melatih anak-anak dalam kegiatan LKBB-nya ataupun dalam kegiatan lomba baris berbaris di masa yang akan datang. Demikianlah dokumentasi dan testimoni kegiatan pada aksi nyata modul 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.